teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Ida Nurwasita berusia 19 tahun, merupakan warga Dusun Majelok, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ida telah menikah dengan seorang pria bernama Jepri berusia 24 tahun. Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari pasangan suami istri ini guys. Sudah berapa lama mereka menikah? Apakah mereka telah memiliki anak atau belum? Apa pekerjaan Jepri sebagai suami? Tidak ada informasi tentang hal itu di media manapun. Namun dikatakan bahwa kondisi rumah tangga Jepri dan Ida selama ini kerap diwarnai dengan pertengkaran karena Jepri sebagai suami memiliki sifat yang temperamental dan suka mabuk-mabukan. Jepri kerap melakukan KDRT kepada Ida meskipun hanya karena masalah-masalah sepele gitu loh. Rumah tangga mana sih yang gak ada masalah gitu kan? Cekcok atau beda pendapat. Tetapi semua masalah itu pasti bisa menemukan jalan keluar jika pasangan suami istri menghadapinya dengan kepala dingin, berusaha saling pengertian, terlebih tidak menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Namun hal itu tidak berlaku bagi Jepri. Pria tersebut tak bisa mengendalikan emosinya yang berujung dengan KDRT yang ia lakukan kepada sang istri yakni Ida. Sementara itu, Ida yang menikah di usia yang bisa dibilang masih sangat muda serta memiliki sifat lembut, tidak sanggup melawan sifat suaminya itu. Dia pun hanya bisa curhat serta meminta perlindungan kepada keluarganya. Dalam hal ini kakak kandungnya bernama Parmin berusia 26 tahun, di mana Parmin ini tinggal satu desa dengan Ida dan Jepri tetapi beda dusun. Namun kadang juga Ida akan meminta perlindungan dari mertuanya atau orang tua dari Jepri yang kebetulan rumah mertua Ida ini berdekatan dengan rumah mereka. Dan memang orang tua Jepri pun selalu membela Ida menantu mereka karena mereka sendiri pun tahu kelakuan dari Jepri anak kandung mereka. Tetapi meskipun mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami, Ida ini tidak meninggalkan suaminya itu. Mungkin karena rasa cintanya kepada sang suami, Ida tetap bertahan di tengah kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis dengan harapan suatu saat sang suami akan berubah. Sementara itu, para tetangga mereka kerap mendengar suara-suara keributan ketika Jepri mengamuk pada Ida. Mereka pun sudah tidak kaget lagi ketika mendengar pertengkaran Ida dan Jepri. Hari demi hari dilalui Ida dengan perasaan gundah, mengingat suaminya yang suka mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Dia menjadi was-was ketika suaminya pergi keluar melakukan pesta miras, karena kadang di saat suaminya pulang dalam kondisi mabuk, pertengkaran keduanya pun tak terhindarkan yang berakhir dengan KDRT. Seorang istri adalah amanah atau titipan yang harus dijaga baik-baik dan bukan untuk dianiaya. Sedangkan di sisi lain, Ida ini merupakan adik perempuan dari seorang kakak yang sangat menyayanginya. Ya, Parmin kakak kandung Ida sangat menyayangi adiknya itu. Parmin juga selalu berusaha melindungi Ida meskipun adiknya itu telah menikah. Padahal setelah Ida menikah, Jepri suaminya lah yang wajib melindungi istrinya itu. Tetapi Jepri tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang akhirnya membuat Parmin, kakak kandung Ida menjadi murka sehingga terjadilah sebuah tragedi tragis yang menggeparkan warga Lombok Timur NTB. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media berita seperti artikel maupun berita TV nasional. So guys, kasus ini bermula pada hari Jumat 8 Maret 2024 sekitar pukul 6:30 malam waktu Indonesia Tengah, di mana saat itu Jepri yang baru selesai mengonsumsi miras jenis tuak bersama 6 temannya itu pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Setibanya di rumah, Jepri yang lapar lantas menuju ke dapur bermaksud untuk makan. Tetapi saat itu tidak ada makanan yang membuat Jepri marah-marah. Tidak diketahui apakah memang makanan sudah habis atau Ida yang tidak memasak hari itu. Namun yang jelas hal itu membuat Jepri naik pitam karena dirinya sudah kelaparan tetapi tidak ada makanan. Sontak Jepri pun marah-marah kepada Ida sehingga keduanya terlibat cekcok.
Di tengah percekcokan itu, Jepri kemudian mengambil sebuah balok kayu lalu melemparkan kayu tersebut ke arah Ida. Tak sampai di situ, Jepri juga mengancam akan menghabisi nyawa Ida dengan sebilah parang. Merasa ketakutan dan kesakitan usai dilempar kayu oleh sang suami, membuat Ida langsung berlari menuju ke rumah mertuanya yang tidak jauh dari rumah mereka. Jepri yang tersulut emosi kemudian mengejar istrinya itu, dan di tengah perjalanan Jepri berhasil menangkap Ida. Lalu ia sempat menampar pipi istrinya itu dengan kepalan tangan sebanyak 2 kali. Melihat pertengkaran pasangan suami istri tersebut, tetangga mereka yang bernama Abel 17 tahun dan Diki 21 tahun yang berada di sekitar lokasi langsung melerai keduanya. Setelah dilerai oleh para tetangga, Jepri pun sempat menjadi tenang dan ia mengajak Ida untuk pulang ke rumah menyediakan makanan. Tetapi sebelum pulang ke rumah, Ida ternyata diam-diam sempat menghubungi kakak kandungnya yakni Parmin. Saat itu Ida sangat sakit hati diperlakukan sangat kasar oleh sang suami dan dia juga takut dengan ancaman Jepri yang akan menghabisi nyawanya dengan parang. Ida mungkin takut nanti sampai di rumah Jepri akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kan tadi Jepri sempat mengancam dan Jepri dalam kondisi di bawah pengaruh miras gitu loh. Kemana lagi dia mengadu selain kepada keluarganya, dalam hal ini kakak laki-lakinya yang memang selama ini sangat menyayanginya. Saat itu Ida mengirim pesan kepada Parmin melalui WhatsApp di mana Ida memanggil kakaknya itu serta meminta tolong karena ia dipukul oleh sang suami dan diancam akan dihabisi. Setelah mengirim pesan tersebut, Ida pun pulang ke rumah bersama Jepri dengan perasaan was-was. Kemudian pada pukul 7:30 malam waktu Indonesia Tengah, Parmin yang menerima pesan WhatsApp dari adik kandung yang sangat disayanginya itu lantas langsung bergegas menuju ke rumah adik dan iparnya menggunakan sepeda motor Honda Scoopy bersama rekannya yang bernama Izwan berusia 24 tahun, warga Gubuk Bangket, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat. Lalu setibanya di rumah adik dan iparnya itu, tanpa basa-basi Parmin langsung turun dari motor dan masuk ke dalam rumah. Seketika Parmin yang sangat emosi mengamuk dan langsung menebas kepala Jepri menggunakan parang sebanyak 3 kali. Tanpa aba-aba sama sekali dan terjadi begitu cepat, Jepri tidak bisa melawan maupun melindungi diri. Ia pun langsung roboh ke lantai bersimbah cairan merah dan tewas di tempat dengan kepalanya yang nyaris putus dari badan. Setelah korban tewas, Parmin langsung pergi dari rumah tersebut. Sementara itu, Ida yang menyaksikan aksi kakak kandungnya terhadap suaminya itu sangat amat syok. Ida tak menyangka kakaknya akan melakukan hal sadis seperti itu setelah dirinya curhat perihal sang suami yang melakukan KDRT kepadanya. Mungkin Ida berpikir kalaupun kakaknya ingin memberikan pelajaran kepada sang suami, kenapa dengan cara keji seperti itu gitu loh. Sejenak Ida seperti kehilangan akal sehat dengan apa yang baru saja dia saksikan. Kakak kandungnya mendebas suaminya di depan mata kepalanya sendiri hingga tewas. Kemudian Ida pun berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong. Para tetangga yang mendengar teriakan Ida pun segera mendatangi rumah mereka. Para tetangga juga merasa syok melihat kondisi Jepri yang sangat mengenaskan. Warga pun segera membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Sementara itu warga pun bertanya pada Ida apa yang terjadi kepada Jepri hingga seperti itu. Dan Ida menceritakan semuanya di mana Parmin kakaknya yang telah menghabisi sang suami. Mendengar itu warga sempat berusaha mengejar Parmin yang telah melarikan diri dari TKP. Namun warga tidak bisa menemukan Parmin karena ternyata Parmin telah menyerahkan dirinya sendiri ke Polsek Sakra Barat. Parmin tidak melarikan diri, dia sadar betul apa yang telah dia perbuat kepada adik iparnya dan dia akan bertanggung jawab. Kepada polisi, Parmin pun mengakui perbuatannya yang telah menebas iparnya yakni Jepri karena kesal korban melakukan KDRT kepada adiknya yang tak lain adalah istri korban. Dia tidak terima dan sakit hati korban menganiaya adik kesayangannya. Mendengar pengakuan Parmin itu, tim Inafis Polres Lombok Timur pun segera menuju ke lokasi kejadian guna melakukan olah TKP serta mengamankan beberapa barang bukti.
Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk istri korban atau adik pelaku yakni Ida. Kepada polisi, Ida menceritakan awal mula pertengkarannya dengan sang suami hingga kakak kandungnya datang menghabisi suaminya itu dengan parang di depan matanya. Kapolres Lombok Timur melalui Kasih Humas Ibtu Nicholas Osman membenarkan kejadian tersebut. Dalam sebuah wawancara, Ibtu Osman mengatakan akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia dengan luka tebas senjata tajam pada bagian kepala. Situasi di lokasi kejadian sampai saat ini aman kondusif dan warga sekitar sudah diberikan pemahaman bahwa kejadian tersebut sedang dalam penanganan pihak kepolisian. Sementara itu, setelah dilakukan otopsi, jasad korban pun dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kasus ini tentu sangat menggemparkan warga Lombok Timur NTB. Bagaimana tidak, cara pelaku menghabisi korban terbilang sangat sadis karena tanpa aba-aba pelaku langsung menebas kepala korban hingga nyaris terlepas dari badannya. Terlebih untuk Ida yang sangat terguncang dengan peristiwa ini. Di sisi lain, Parmin kemudian dipindahkan ke Mapolres Lombok Timur guna proses lebih lanjut. So, akibat perbuatannya, Parmin pun terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Nah, teman-teman, jika ada teman-teman di sini yang mungkin sedang dalam hubungan yang tidak sehat dengan pasangan atau para istri yang mengalami KDRT, please lebih aware, menjaga keselamatan dan mencari bantuan. Langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah mengakui bahwa KDRT terjadi dan tidak menyalahkan diri sendiri. Selanjutnya, cari bantuan dari orang terdekat, keluarga, teman, atau organisasi perlindungan perempuan. Dan jika KDRT berulang, pertimbangkan untuk menjauh dan menghindari pelaku. KDRT mungkin tak terjadi terus-menerus. Ada saatnya rumah tangga terasa tenang, tetapi tetap tegang. Pola KDRT ini akan terjadi secara berulang dan kekerasan menjadi lebih intens seiring berjalannya waktu. Namun, apakah pelaku KDRT bisa sembuh atau berubah? Nah, pelaku KDRT bisa berubah, tetapi ia tidak mungkin berubah hanya dengan meminta maaf. Tidak pula hanya dengan menyadari perbuatannya dan keinginan untuk berubah. Penyesalan, kesadaran, dan keinginan berubah perlu diikuti dengan upaya nyata untuk menyembuhkan diri. Ia perlu masuk dan menjalani proses penyembuhan itu. Selama ia tidak paham masalah dalam dirinya, selama ia belum mengenali dirinya, selama ia tidak belajar teknik-teknik mengendalikan kemarahan dan sebagainya, ia tidak dapat benar-benar sembuh. Menyembuhkan pelaku KDRT membutuhkan waktu yang cukup lama dan prosesnya berkelanjutan, seringkali berlangsung seumur hidup. Beberapa orang mungkin berharap orang-orang yang melakukan kekerasan dapat berubah, tetapi perlu diingat bahwa mereka bisa kembali melakukan kekerasan. Teman-teman, buat kalian yang tertarik dengan kasus-kasus dari luar negeri, silakan merapat ke channel Adult Stories. Di sana aku membahas kasus-kasus kriminal berdasarkan kisah nyata yang terjadi di luar Indonesia, tentunya nggak kalah seru dan menarik untuk dibahas. Yuk kunjungi channel Adult Stories dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.